Ngambil singkong guys, kita ngambil singkong di belakang rumah. Yuk ambil singkong. Bab 2011 sampai bab 2015. Di depan Xiao Chan, Suetu tidak menjelaskan apapun. Dia terus mengakui kesalahannya. Saya salah. Mohon maafkan saya. Jangan khawatir. Ketika Anda datang ke kabupaten, saya akan menemani Anda bersenang-senang. Awalnya, Xiao Chan masih memiliki banyak hal untuk dikatakan ke Suetu. Tetapi karena mengira Li Fugui dan Tantai Zixuan ada di dekatnya, Xiao Chan merasa malu untuk mengucapkan beberapa patah kata. Pada akhirnya, dia hanya berkata dengan serius kepada Suetu, "Oke, kalau begitu tunggu aku di pusat pemerintahan." Xiao Chan pertama kali bertanya kepada Li Fugui, "Paman, bolehkah saya pergi ke pusat pemerintahan?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Lihat apa yang kamu katakan. Bukankah aku baru saja memberitahu Suetu? Ngomong-ngomong, pergilah, itu banyak lebih nyaman hanya mengemudi ketika kamu pergi keluar." Jawab Xiao Chan, tapi dia tidak terburu-buru untuk pergi. Tapi setelah Li Fugui setuju, Xiao Chan menoleh ke arah Tantai Zixuan dan menanyakan pertanyaan yang sama, "Nona, bolehkah saya?" Sebelum Xiao Chan menyelesaikan kata-katanya, Tantai Zixuan tersenyum dan berkata, "Bisakah kamu pergi? Cepat pergi, saya tahu Anda sangat ingin bertemu Suetu. Oh, berhati-hatilah ketika Anda sampai di sana." Xiao Chan berjanji, "Jangan khawatir, Nona, saya akan berhati-hati." "Terima kasih, Nona." Tinggalkan kata-kata ini, Xiao Chan hendak berbalik dan pergi. Tanpa diduga, Li Fugui memikirkan sesuatu lagi dan buru-buru berteriak kepada Xiao Chan, "Xiao Chan, harap tunggu." Xiao Chan segera berhenti dan bertanya pada Li Fugui dengan gelisah, "Paman, apakah ada hal lain?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, saya tidak akan membiarkanmu pergi." Sambil berbicara, Li Fugui mengeluarkan ponselnya dan bertanya pada Xiao Chan, "Maukah Anda memberitahu saya nomor kartunya?" Li Fugui berpikir dan berkata dengan cepat, "Paman, saya tidak menginginkan uang. Selama Anda pergi, Saudari Gao dan Saudari Jinyi sesekali memberi saya uang saku. Uang, dan Nona Lin, dia tidak menginginkannya. Jangan beri saya lebih sedikit uang saku." Li Fugui berkata dengan serius, "Apa yang mereka berikan adalah apa yang mereka berikan. Apa yang saya berikan adalah apa yang saya berikan. Cepatlah, beritahu saya." Tanpa diduga, Tantai Zixuan berkata sambil tersenyum, "Karena aku memberikannya kepadamu, beritahu saja nomor kartunya." Xiao Chan tidak bisa terus menolak. Dia hanya bisa memberitahu Li Fugui nomor kartunya. Li Fugui tidak terlalu memikirkannya. Transfer 50 juta langsung ke Xiao Chan. Bagi Li Fugui, 50 juta hanyalah setetes air dalam ember. Namun bagi Xiao Chan, jumlah uang tersebut masih bukanlah jumlah yang sedikit. Setelah menerima SMS pengingat, Xiao Chan setengah membuka mulutnya dan buru-buru berkata kepada Li Fugui, "Paman, mengapa kamu memberi begitu banyak?" 50 juta? Ini terlalu banyak. Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Tidak banyak, kamu mengalami masa-masa sulit akhir-akhir ini. Lagi pula, kamu akan segera menikah dengan Suetu. Uang ini bisa kamu simpan dan digunakan sebagai mahar, kan?" Chan langsung tersipu dan bergumam dengan suara rendah, "Tapi, uangnya kok?" Melihat penampilan Xiao Chan, Tantai Zixuan terkekeh dan berkata, "Oke, kamu tidak tahu berapa banyak aset yang dimiliki Fugui sekarang. Ambil saja sedikit uang ini dan anggap sebagai uang saku. Sedangkan untuk mahar, kamu masih membutuhkan pamanku untuk membantumu." "Siap, aku sudah memikirkannya untukmu. Sudah larut, pergi dan bermainlah dengan Suetu."
Xiao Chan meneteskan air mata. Dia membungkuk dalam-dalam pada Li Fugui dan Tantai Zixuan. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berbalik dan pergi sambil menyeka air matanya. Setelah Li Fugui menunggu Xiao Chan pergi, dia sarapan di atas meja dan bertanya kepada Tantai Zixuan, "Zixuan, tidak ada masalah di Kolosseum baru-baru ini, kan?" Tantai Zixuan berkata sambil tersenyum, "Masalah apa yang bisa terjadi? Di Kolosseum? Haha, jangan khawatir, saya sudah menjelaskan semua yang perlu dijelaskan di sana. Lagi pula, saya tahu Anda sibuk akhir-akhir ini. Sister Gao dan Jin Yi ada di sini di zona pengembangan, semuanya hamil. Tidak akan lama lagi mereka bisa terus sibuk dengan pekerjaan. Selama kamu tidak mengkhawatirkanku, aku akan tinggal untuk sementara waktu untuk membantu mereka menangani masalah yang berhubungan dengan grup." Li Fugui berkata pada Tantai Zixuan, tersenyum dan berkata, "Terima kasih." Tantai Zixuan melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, apakah kamu perlu mengatakan ini di depanku? Ngomong-ngomong, apa yang akan kamu lakukan hari ini?" Pemikirannya, setelah berpikir sejenak, dia berkata terus terang kepada Tantai Zixuan, "Saya berencana untuk pergi ke grup terlebih dahulu, dan kemudian mendiskusikannya dengan Sister Ning dan Sister Gao untuk melihat apakah kita dapat menemukan sebidang tanah subur di dekat zona pengembangan." Tantai Zixuan tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata kepada Li Fugui, "Tanah." Beberapa waktu lalu, Sister Gao mengontrak tanah seluas 1000 hektar di pegunungan belakang zona pengembangan, dan masih ada 2000 hektar tanah yang belum dinegosiasikan. Li Fugui agak terkejut. Dia bertanya, "Apa, saudari Gao sudah mengontrak tanah itu?" Tantai Zixuan mengangguk dan berkata, "Ya, saya ingat bertanya kepada saudari Gao pada waktu itu. Saudari Gao tidak mengatakan apapun tentang penggunaannya tanah pada waktu itu. Dia hanya berkata mungkin akan berguna ketika kamu kembali." Li Fugui merasa lega. Dia menghela nafas secara diam-diam. Tuhan akhirnya membuka matanya. Dia sebenarnya mengatur begitu banyak wanita baik di sekelilingnya. Di depan Tantai Zixuan, Li Fugui tidak berkata apa-apa. Setelah sarapan sebentar, Li Fugui ditemani Tantai Zixuan segera datang ke kantor Gao Yunru. Ketika Gao Yunru melihat Li Fugui dan Tantai Zixuan masuk, dia melihat dokumen di atas meja dan berkata sambil tersenyum, "Fugui, kamu dan Zixuan duduk dulu, dan kita akan bicara setelah saya selesai membaca dokumen itu." Li Fugui tahu bahwa Gao Yunru jaga semuanya setiap hari. Urusan kelompok pada dasarnya jatuh pada dirinya dan Jin Yi. Sister Xiuling membantuku sebelumnya, tapi sekarang, silakan saja dan kami tunggu saja. Penantiannya berlangsung kurang dari 10 menit. Setelah Gao Yunru membaca dokumen tersebut dan menandatanganinya, dia berdiri dan menyerahkan dokumen tersebut kepada sekretaris di depan pintu, dan dengan serius mengatakan kepadanya, "Kirimkan dokumen ini ke kantor Direktur Bai segera." Gao Yunru baru saja menutup pintu kantor dan tersenyum pada Li Fugui. "Fugui, apakah kamu sudah bangun? Kupikir kamu akan tidur sampai jam 12 siang." Aku melihat mata Gao Yunru yang menggoda. Li Fugui tersenyum dan berkata, "Di mana saya bisa tidur begitu lama? Ngomong-ngomong, Sister Gao, apakah ada hal lain yang harus Anda lakukan di sore hari?" Gao Yunru tahu bahwa Li Fugui pasti memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan dia. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Lagi pula, meskipun ada, bagaimana bisa itu sama pentingnya dengan tujuanmu datang menemuiku?" Li Fugui tahu bahwa Gao Yunru tidak berbohong. Dia berdiri dan berkata, "Oke, karena tidak ada yang lain, kamu bisa pergi bersamaku dan Zixuan sekarang." Gao Yunru bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mau kemana?" Li Fugui tersenyum dan berkata,
saya baru saja mendengar dari Zixuan, bukankah Anda mengontrak sebidang tanah di belakang gunung? Saya ingin pergi ke sana dan melihat-lihat. Gao Yunru tiba-tiba menyadari, mengangguk cepat dan berkata, ngomong-ngomong, jangan beritahu aku dulu, aku berencana membicarakan masalah ini denganmu. Oke, aku akan menelepon Jin Yi sekarang dan kita akan pergi ke sana bersama-sama. Li Fugui tidak menghentikannya, dan berkata kepada Gao Yunru, biarkan Jin Yi membawa Sister Ning bersamanya. Li Fugui dan rombongan tiba di bukit belakang sebelah utara zona pengembangan. Berdiri di puncak gunung, lihatlah sekeliling, tanpa diduga, semua yang ada di hadapanku benar-benar putih. Tak jauh dari situ, ada pekerja yang sibuk. Li Fugui terkejut saat melihat pemandangan ini dan bertanya, Saudari Gao, bagaimana kamu tahu bahwa saya akan membutuhkan tanah yang begitu luas ketika saya kembali kali ini? Gao Yunru berkata sambil tersenyum, setelah kita gedung Fugui dibangun, Jin Yi dan kami juga mendiskusikannya dengan Sister Xiuling. Meskipun ladang obat di desa Xiaoxi sangat produktif, namun masih agak jauh dari zona pengembangan. Desa telah dikembangkan, menggunakannya. Setelah kelompok farmasi secara resmi mulai berproduksi, produksi ramuan harus terus berlanjut. Jadi kami berpikir untuk mengontrak beberapa lahan di dekatnya dan secara khusus menggunakannya untuk menanam ramuan. Tertawa bahagia, kali ini dia datang ke zona pengembangan. Yang terpenting adalah mendiskusikan pengembangan bidang pengobatan dengan Gao Yunru, Ning Jing dan lainnya. Sekarang desa Xiaoxi telah disegel, obat mujarab yang diproduksi di desa Xiaoxi tidak dapat dilepaskan. Dan kemudian dia pasti perlu mengonsumsi banyak ramuan untuk melawan 6 sekte utama. Di samping itu, grup farmasi kami juga membutuhkan ramuan dalam jumlah besar. Ada juga konferensi obat mujarab, yang juga membutuhkan banyak dukungan obat mujarab. Oleh karena itu, dia harus terlebih dahulu mencari tahu sumber ramuan tersebut sebelum secara resmi berurusan dengan 6 sekte besar. Untuk menanam ramuan, Anda membutuhkan tanah. Saya tidak ingin Sister Gao mengambil tindakan pencegahan kali ini dan menyelesaikan masalah tanah terlebih dahulu. Selain bahagia, Li Fugui berkata sambil tersenyum, Saudari Gao, aku sangat menyukaimu. Kamu benar-benar memecahkan masalah besar bagi kami kali ini. Namun tak lama kemudian, dia menghela nafas tak berdaya. Ketika, ya, Sister Gao, saya melihat kamu cukup bahagia sekarang. Mengapa kamu tiba-tiba mengerutkan kening? Tante Zixuan, Ning Jing dan Jing Yi melihat ini. Mereka bertanya dengan rasa ingin tahu, Sister Gao, ada apa? Gao Yunru berkata dengan serius, dulu, Xiuling bertanggung jawab atas semua produksi ramuan, tapi sekarang Xiuling terjebak di desa. Di antara kita, tidak ada dari kita yang mengetahui teknologi budidaya ramuan. Banyak hal yang harus ditangani. Meskipun kita telah mereklamasi lahan seluas itu, tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab menanam obat mujarab. Obat mujarab tidak akan tumbuh dari tanah dengan sendirinya, bukan? Dengarkan apa yang dikatakan Gao Yunru. Setelah kata-kata itu, Li Fugui berkata sambil tersenyum, Saudari Gao, apakah kamu lupa? Teknik budidaya ramuan Sister Xiuling diajarkan kepadanya oleh saya. Beberapa gadis tercengang. Tante Zixuan menatap Li Fugui dengan tidak percaya. Setelah beberapa detik, dia bertanya dengan heran, Fugui, apa katamu? Dengarkan maksudmu, apakah kamu berencana mengajariku teknologi budidaya ramuan? Dan berkata, dengan begitu banyak tanah, Sister Ning pasti tidak akan mampu menanganinya sendiri, jadi saya perlu merepotkanmu. Dia menjabat sebagai Master Colosseum, jelas betapa pentingnya ramuan bagi para pejuang kuno. Untuk membuatnya lebih sederhana,
Li Fugui mampu mencapai keadaannya saat ini sepenuhnya karena dia memiliki sumber daya obat mujarab dalam jumlah besar di tangannya. Sekarang, jika Li Fugui belajar sendiri teknologi budidaya ramuan, dengan kata lain, Kolosium mereka akan memiliki aliran ramuan yang stabil mulai sekarang. Pikirkan ini, Tantai Zixuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bercanda. Fugui, kamu mengajariku teknologi mengolah ramuan. Apakah kamu tidak takut aku akan mencuri pekerjaanmu? Li Fugui terhibur oleh Tantai Zixuan. Dia meraih tangan Tantai Zixuan dan berkata dengan serius, "Jika kamu benar-benar dapat mengambil pekerjaanku, aku akan lega." Tantai Zixuan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bagaimana kamu mengatakan ini?" Li Fugui tersenyum dengan santai dan berkata, "Bukankah ini sederhana? Saya bisa pergi ke Kolosium untuk menjadi paman saya, dan ketika saya pergi, saya juga akan membawa Sister Gao, Sister Jin Yi, dan yang lainnya bersama saya. Saya berbaring setiap hari, menunggu Anda memberi makan kami." Mendengar ini, beberapa gadis-gadis yang hadir tertawa terbahak-bahak. Setelah tertawa terbahak-bahak, Li Fugui, dipimpin oleh Gao Yunru dan Sister Jin Yi, berjalan mengelilingi ladang pengobatan. Setelah memiliki pemahaman umum tentang bidang pengobatan, Li Fugui baru saja kembali ke gedung Fugui, dibandingkan dengan ruangan kecil sederhana untuk memurnikan cairan spiritual di desa Xiaoxi. Li Fugui hanya menghabiskan setengah hari. Di basement gedung Fugui, terdapat area yang dibuat khusus untuk memurnikan cairan spiritual. Kemudian, setelah Li Fugui memberitahu Tantai Zixuan dan Ningjing metode pemurnian cairan spiritual, dia menyaksikan mereka memurnikan kumpulan pertama cairan spiritual dengan matanya sendiri. Semua selesai, Li Fugui dengan serius memperingatkan Tantai Zixuan dan Ningjing, "Saudari Ning, Zixuan, ingatlah bahwa cairan spiritual dan ramuan saling melengkapi. Cairan spiritual yang kita saring dapat ditanam dengan bahan obat biasa. Oke, setelah bertahan, Anda bisa menambahkan cairan spiritual ke bahan obat sesekali sesuai dengan pertumbuhannya." Li Fugui berkata dengan serius kepada Gao Yunru dan Saudari Jin Yi yang sedang mengamati di sampingnya, "Saudari Gao, Saudari Jin Yi, ada hal lain yang perlu kamu perhatikan." Gao Yunru bertanya dengan cepat, "Fugui, katakan padaku, kami perlu untuk memperhatikan." "Apa?" Li Fugui berkata terus terang, "Kamu harus menyimpan lebih banyak ramuan di gudang untuk keadaan darurat." Keduanya berperan sebagai pengusaha yang cerdik. Li Fugui mengetahui hal ini tanpa mengingatkan mereka. Setelah keduanya mengangguk, Li Fugui akhirnya melepaskan kekhawatirannya. Dia berbalik dan berkata, sambil tersenyum, "Oke, sekarang saya sudah mengatakan apa yang perlu saya katakan. Ini sudah larut, ayo cepat kembali." Mereka tahu. Setelah berbicara dengan Li Fugui malam ini, Li Fugui pasti akan berangkat lagi besok. Seperti yang dipikirkan Gao Yunru dan yang lainnya. Setelah Li Fugui menginap di gedung Fugui satu malam lagi, keesokan harinya baru subuh, Li Fugui memanggil semua gadis itu bersama-sama. Semua orang sedang sarapan. Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Saya mungkin harus keluar sebentar. Saya akan menyerahkannya kepada Anda di zona pengembangan terlebih dahulu. Jika sudah selesai, saya akan meminta tukang jagal darah datang ke sini. Suster Ning, Zixuan, kalian pertahankan tempat ini dengan Suetu." Dibandingkan dengan desa Xiaoxi, Li Fugui cukup lega dengan zona pengembangan. Desa Xiaoxi hanyalah sebuah desa kecil. Bahkan jika orang-orang dari 6 sekte besar menyerang desa Xiaoxi, atasan dapat memilih untuk mengabaikannya setelah mempertimbangkan pro dan kontra. Namun zona pengembangan Kabupaten Qinglong berbeda. Kini kawasan ini telah menjadi zona pengembangan ekonomi utama di kota Jiangnan. Setidaknya ada ratusan ribu orang yang bekerja di sini.
Jika 6 sekte besar benar-benar mengambil tindakan terhadap zona pembangunan, otoritas yang lebih tinggi pasti tidak akan tinggal diam ketika saatnya tiba. Mengenai meninggalkan Suetu, Jingjing dan Tantai Zixuan, Li Fugui hanya melakukannya untuk memastikan. Katakan lagi, Suetu dan Sister Ning tidak akan banyak membantunya dalam tindakan selanjutnya. Hal berikutnya yang harus dia hadapi adalah sekte tersebut. Pembantaian darah berfungsi sebagai pembunuh web gelap. Meski kuat, namun dalam analisis terakhir, dia bukanlah murid sejati sekte tersebut. Lebih-lebih lagi, Suetu dan Xiao Chan juga harus menjalin hubungan yang positif. Dia akan menjadi ayah dari 3 anak. Usia Suetu tidak jauh berbeda dengan dirinya. Dia tidak bisa membiarkan Suetu dan Xiao Chan terus menjalin hubungan jarak jauh, bukan? Namun, setelah Ningjing dan Zixuan mendengar kata-kata Li Fugui, mereka berdua berkata serempak, "Tidak." Ningjing dan Tantai Zixuan saling memandang. Tantai Zixuan adalah orang pertama yang berbicara dan berkata kepada Li Fugui, "Fugui, kamu tidak bisa melakukan ini. Saya tahu kekuatan Suetu, dan kami juga tahu kesetiaannya kepada Anda. Hanya ada sedikit orang di sekitarmu. Jika kamu meninggalkan Suetu di sini untuk melindungi kami, siapa yang akan melindungimu?" Ningjing juga berkata, "Ya, Fugui, Suetu sekarang adalah master tahap tengah jin dan, masuk zaman kuno, dunia persilatan cukup mendominasi. Jika dia mengikuti Anda, kami bisa merasa nyaman. Adapun zona pengembangan, meskipun orang-orang dari 6 sekte besar berani menyegel desa Xiaoxi, saya pikir mereka tidak akan pernah berani melakukannya. Di zona pengembangan, kamu main-main. Zixuan dan aku tidak bisa membantumu, tapi kami tidak bisa menahanmu, kan?" Li Fugui mendengar ini, dia perlahan-lahan meletakkan sumpitnya dan berkata dengan serius kepada gadis-gadis yang hadir, "Kamu juga tahu bahwa zona pengembangan sekarang adalah titik lemahku. Jika aku meninggalkan beberapa orang setia di sini untuk melindungimu, aku tidak akan bisa merasa nyaman bahkan jika aku keluar. Untuk keselamatanku, jangan khawatir, sudah lama keluar, pernahkah kamu melihatku terluka? Haha, jangan lupa, akulah yang terpilih, jangan bicara lagi tentang masalah ini, ayo selesaikan seperti ini." Sudut mata Gao Yunru sudah basah saat ini, nyatanya, setiap gadis yang hadir bisa merasakannya. Perjalanan Li Fugui kali ini lebih berbahaya dari sebelumnya. Tapi tidak mungkin, mereka tidak bisa membiarkan Fugui pergi begitu saja hanya karena takut Fugui terluka, bukan? Untuk pria yang sangat menghargai cinta dan keadilan, Xiu Ling, Ye Rong dan puluhan ribu orang di desa Xiaoxi tidak dapat melarikan diri. Bahkan jika mereka meninggalkan Fugui, Fugui akan hidup dalam kesakitan selama sisa hidupnya. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Jinyi berkata terus terang, "Saudari Ning, Zixuan, biarkan Fugui memutuskan masalah ini. Saya pikir karena Fugui telah membuat pengaturan seperti itu, dia pasti sudah memikirkannya sejak lama." Tantai Zixuan dan Ningjing sudah pergi. Ya, mereka memahami temperamen Fugui. Apapun yang akan dia lakukan, 10 ekor sapi pun tidak dapat menahannya. Hari-hari bahagia selalu berumur pendek. Li Fugui meninggalkan zona pengembangan dengan sangat enggan. Duduklah di dalam mobil, melalui kaca spion, dia melihat Gao Yunru dan yang lainnya semakin menjauh darinya. Li Fugui diam-diam bergumam di dalam hatinya, "Tunggu saja aku kembali. Ketika aku kembali lagi nanti, aku tidak akan pernah pergi lagi." Jam 12 siang, Li Fugui datang ke Hotel Qinglong. Sejak Hua Duo membawa Chang Qiong, Ibu Pertiwi, dan lainnya ke hotel, Wang Xiaoli membuat keputusan secara pribadi dan mengumumkan penutupan hotel untuk perbaikan. Ini bukan karena Wang Xiaoli berani, dia tahu kuncinya.
Identitas orang-orang ini luar biasa. Selain itu, dia telah mendengar sedikit tentang apa yang terjadi di desa Xiaoxi. Jika hotel buka seperti biasa dan orang-orang datang dan pergi, dan sesuatu yang tidak terduga terjadi, merekalah yang akan menderita. Saat Wang Xiaoli melihat Li Fugui datang, dia bergegas maju. Setelah beberapa salam sederhana, Wang Xiaoli memberitahu Li Fugui tentang penangguhan hotel. Setelah mendengar ini, Li Fugui tersenyum dan berkata, "Anda melakukan pekerjaan dengan baik dalam masalah ini. Selain itu, tidak ada orang asing yang datang ke hotel akhir-akhir ini, kan?" Wang Xiaoli menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Li, saya bertanya tentang pusat pemerintahan. Beberapa orang mengatakan bahwa ada banyak orang dengan perilaku aneh di daerah ini baru-baru ini." Li Fugui melambat dan berjalan ke lift, dan bertanya kepada Wang Xiaoli dengan suara rendah, "Katakan padaku hati-hati." Wang Xiaoli mengikuti Li Fugui dan berkata dengan serius, "Menurut apa yang dikatakan pemilik hotel lainnya, tampaknya ada beberapa pendeta Tao di Kabupaten Qinglong yang tampaknya berasal dari kuil Tao. Situasi ini belum pernah terjadi di Kabupaten Qinglong sebelumnya." Li Fugui sangat gembira. Dia masih memikirkannya. Orang-orang dari 6 sekte besar berada di desa Xiaoxi, dan kebanyakan dari mereka pergi setelah menyegel desa Xiaoxi. Tapi sekarang tampaknya, kelompok orang ini kemungkinan besar masih berada di Kabupaten Qinglong. Kejutan, Li Fugui buru-buru bertanya kepada Wang Xiaoli, "Pernahkah Anda bertanya berapa banyak orang di dalamnya?" Wang Xiaoli berkata dengan serius, "Saya membuat perhitungan sederhana, dan ada sekitar 80 orang dalam kelompok ini sekarang." "Bagus sekali. Pikirkan cara untuk melihat apakah Anda bisa mendapatkan informasi identitas orang-orang yang menginap di hotel ini," Wang Xiaoli berkata. "Baiklah, Tuan Li, saya akan melakukan ini sekarang." Xiaoli saat pergi, dia dengan serius memperingatkan, "Ingat, Anda harus berhati-hati tentang masalah ini dan jangan pernah membiarkan orang luar mengetahuinya." Wang Xiaoli tersenyum dan menjawab, "Jangan khawatir, Tuan Li, saya tahu apa yang harus saya lakukan mengenai masalah ini." Untuk mengizinkan Wang Xiaoli melakukan ini, Li Fugui terus memperingatkan, "Selain itu, jangan takut mengeluarkan uang. Jika Anda kehabisan uang, beritahu saya kapan saja." Wang Xiaoli tersenyum dan berkata, "Tuan Li, untuk hotel sebesar itu, Anda tidak dapat melakukannya. Berapa biaya barang kecil ini?" Sejak Li Fugui menyerahkan pengelolaan Hotel Qinglong kepada Wang Xiaoli, dia tidak pernah bertanya tentang pendapatan di sini. Lagi pula, dibandingkan dengan pendapatan grup farmasi Qinglong Hotel di bawah nama Li Fugui, pendapatannya hanyalah setetes air dalam ember. Dan alasan mengapa Li Fugui masih menjalankan hotel ini, sejujurnya, artinya setiap kali saya datang ke daerah ini, saya punya tempat tinggal. Jika teman datang, mereka bisa hidup lebih nyaman. Setelah Wang Xiaoli pergi, Li Fugui naik ke atas di bawah kepemimpinan pelayan lainnya. Setelah menemukan kamar Huaduo, Li Fugui mengetuk pintu dan Huaduo segera membuka pintu. Melihat Li Fugui kembali sendirian, Huaduo bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa kamu tidak membawa orang lain ke sini kali ini?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Mengapa membawa orang lain ke sini? Sungguh memusingkan bagiku untuk memilikimu di depanku untuk menjagaku. Jika kamu membawa beberapa orang lagi ke sini, sepatuku mungkin akan berukuran satu lebih kecil dikurang dari setahun." Huaduo menatap Li Fugui dengan marah. Dia menutup pintu dan pergi membuatkan teh untuk Li Fugui. Pada saat yang sama, dia bertanya dengan suara rendah, "Bagaimana situasi di zona pengembangan sekarang?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Semuanya baik-baik saja. Selain itu, saya sendirian di zona pengembangan.
setelah menanam ribuan hektar ladang obat, diperkirakan ramuan pertama akan diproduksi dalam waktu kurang dari setengah bulan. Huaduo tiba-tiba terpana. Dia bertanya kepada Li Fugui. Dengan tidak percaya, tunggu sebentar, apakah kamu bercanda? Hanya dalam 2 hari, kamu telah menciptakan ribuan hektar ladang obat. Dia memberitahu Gao Yunru tentang mengontrak tanah tersebut sebelumnya. Setelah dia selesai berbicara, dia terus tersenyum dan berkata, saudari Gao masih memiliki pengetahuan. Jika dia tidak mempertimbangkan untuk memperluas budidaya ramuan, kita mungkin harus tinggal di zona pengembangan setidaknya selama 10,5 hari. Tapi sekarang lebih baik, selama kita memiliki ladang pengobatan skala besar, kita bisa dengan aman dan berani menemani 6 sekte besar untuk bersenang-senang. Sambil memegang teh, dia dengan lembut meletakkan cangkir teh di hadapan Li Fugui. Setelah duduk di sebelah Li Fugui, Huaduo bertanya dengan suara rendah, sudahkah kamu memikirkannya? Kita harus mulai dari mana selanjutnya? Li Fugui bersandar di kursi, pikirkan sejenak. Dia tiba-tiba teringat pada seseorang. Saya meminta Anda untuk mengirim seseorang untuk mengawasi Siyu. Apakah Anda melihat ada yang salah? Huaduo tidak banyak berpikir dan berkata terus terang. Jangan beritahu saya dulu. Kalau menyangkut Siyu, aku benar-benar ingin memberitahumu sesuatu. Li Fugui bertanya, katakan padaku, ada apa? Huaduo berkata dengan serius. Seperti ini, Siyu menghilang selama 1 jam kemarin sore, dan ketika dia kembali, dia jelas-jelas terluka. Chang Qiong dan saya bertanya padanya apa yang terjadi. Dia memberitahu kami dengan nada meremehkan bahwa dia secara tidak sengaja tertabrak mobil ketika dia keluar. Li Fugui mengangguk dan berkata sambil tersenyum, itu benar-benar. Huaduo bertanya dengan bingung, ada apa? Li Fugui mengatakan apa yang dikatakan Wang Xiaoli tadi. Setelah selesai berbicara, dia menganalisis dengan suara rendah, jika apa yang dikatakan Wang Xiaoli benar, maka 6 sekte besar tidak pergi jauh setelah menyegel desa Xiaoxi, dan setidaknya 1/3 dari mereka tinggal di Kabupaten Qinglong di sini. Huaduo sangat terkejut. Dia segera berdiri dan berkata, jadi, mungkin kita bisa mengetahui cara membuka segel dari orang-orang ini. Li Fugui mengangguk dan berkata, mungkin itu, tapi jangan terlalu bersemangat. Kita masih perlu berdiskusi masalah ini dengan Chang Qiong. Kami juga memiliki Yu Zhen dan Ibu Pertiwi untuk mendiskusikannya dengan hati-hati. Dalam 2 hari terakhir, suasana hati Huaduo sangat tertekan. Namun setelah beberapa percakapan singkat dengan Li Fugui, dia akhirnya membelah awan dan melihat langit biru. Begitu Li Fugui mengatakan ini, Huaduo buru-buru berdiri dan berkata sambil tersenyum, baiklah, kamu minum teh dulu, dan aku akan mencarinya sekarang. Li Fugui melihat punggung Huaduo dengan cepat pergi. Senyuman tipis tidak bisa membantu tetapi muncul di sudut mulutnya. Gadis gila ini, meski terkadang hal itu terasa sedikit tidak masuk akal. Tapi secara keseluruhan, dibandingkan gadis lain, Huaduo jauh lebih baik dalam menangani berbagai hal. Kuncinya adalah, saat Huaduo menemukan sesuatu, dia selalu bisa memberikan saran yang membangun. Inilah salah satu alasan mengapa Li Fugui bersedia membawa Huaduo bersamanya setiap kali dia keluar. Segera, Chang Qiong, Ibu Pertiwi dan Yu Zhen semuanya datang ke ruangan tempat Li Fugui berada. Beberapa orang bertemu, bertukar kata, dan segera membahas topik tersebut. Setelah Li Fugui selesai menjelaskan situasi saat ini, Chang Qiong adalah orang pertama yang berbicara, dan berkata dengan serius, sebenarnya, sejak awal, saya merasa penampilan Siyu luar biasa. Setelah apa yang terjadi kemarin, saya menjadi lebih yakin dengan apa yang saya pikirkan di dalam hati. Akankah kita berurusan dengan Siyu selanjutnya? Yue,
kita harus mempertimbangkan untuk menggunakan Siyu untuk merebut kepang kecil dari 6 sekte utama. Li Fugui mengangguk dan berkata, ya, kita harus benar-benar memperhatikan ini. Terlalu khawatir? Sebenarnya ada cara, saya sudah memikirkannya. Premisnya adalah Anda perlu bekerja sama dengan saya dalam sebuah drama. Chang Qiong bertanya dengan cepat, selama itu masih dalam kemampuan kami pasti akan bekerja sama denganmu sampai akhir. Li Fugui tersenyum, berkata, itu tidak sulit, saya akan bertemu Siyu nanti. Maka Anda akan menjadi orang baik dan saya akan menjadi orang jahat. Chang Qiong, Ibu Pertiwi dan Yu Zhen saling berpandangan. Sebagai pemimpin sekte, mereka tahu betapa sulitnya membuat murid sekte berganti pekerjaan. Apalagi, biarkan Siyu beralih dari sekte Sanxing, salah satu dari 6 sekte besar, untuk bekerja untuk Li Fugui. Ini bahkan lebih sulit lagi. Ibu Pertiwi mengemukakan pikirannya. Dia berbisik, Fugui, menurutku sebaiknya kamu memikirkan masalah ini. Kamu juga tahu bahwa murid sekte seperti Siyu berbeda dari yang lain. Selain itu, meskipun penampilan kita berhasil nanti, jika Siyu benar-benar menunjukkan bahwa dia bersedia mengikuti kita dengan sepenuh hati, siapa yang dapat menjamin bahwa Siyu mengatakan yang sebenarnya? Sekarang saya khawatir dia tidak seperti yang dia katakan. Nyalakan saja kekuatan nyanyiannya. Li Fugui dapat melihat pikiran Siyu yang sebenarnya jauh di lubuk hatinya. Namun, Li Fugui tidak akan memberitahu orang lain dengan mudah. Dia hanya tersenyum percaya diri pada Dimu dan yang lainnya. Jangan khawatir tentang ini. Saya telah belajar psikologi untuk sementara waktu dan dapat melihat melalui mata orang lain dan melihat melalui pikiran mereka. Jika Siyu benar-benar menyerah pada saya, kami akan melakukannya bisa membuka terobosan ketika saatnya tiba. Mundur selangkah, jika Siyu tidak mau tunduk pada kita. Haha, tidak masalah, dalam kasus terburuk, aku akan membunuhnya dan menemukan terobosan lagi ketika saatnya tiba. Ibu Pertiwi berkata terus terang. Baiklah, kamu harus memikirkan hal ini terlebih dahulu. Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, tidak akan ada kejutan apapun. Fugui menatap Hua Duo. Hua Duo segera mengerti. Setelah keluar, Siyu segera dibawa ke dalam rumah. Seperti yang dikatakan Hua Duo, Siyu masih terlatih-tatih saat memasuki pintu. Kemerahan dan bengkak di wajah saya belum hilang. Begitu dia tiba di depan Li Fugui, Siyu dengan cepat melangkah maju dan berlutut di tanah. Li Guzu, ini semua salahku. Aku sudah lama tinggal di pegunungan dan tidak paham dengan peraturan lalu lintas di bawah gunung. Saya keluar kemarin dan tidak melihat ke mobil, jadi saya tidak sengaja tertabrak mobil. Ketika Siyu mengucapkan kata-kata ini, dia jelas kurang percaya diri. Li Fugui tahu bahwa gadis ini berbohong meskipun dia tidak perlu melafalkan kungfu. Siyu baru saja mengatakan ini, berdasarkan apa yang baru saja didiskusikan Hua Duo dengan Li Fugui ketika dia keluar. Chang Qiong menamparkan meja dan bertanya kepada Siyu dengan keras, Siyu yang berani, apakah kamu masih berencana untuk berbohong sekarang? Sejujurnya, kami tidak akan pernah melakukannya lagi. Aku akan memberimu kesempatan untuk mengatakan yang sebenarnya. Jika kamu masih berani berbohong, percaya atau tidak, kami akan segera memotongmu. Siyu sudah diambang kehancuran emosional. Saya memikirkan hal itu sejak saya mengikuti Li Fugui. Dia benar-benar bisa menyingkirkan belenggu San Xingmen. Jauhi Huo Qing, seorang guru yang tidak memiliki kemanusiaan sama sekali. Namun siapa sangka, dia telah mengikuti Li Fugui dan yang lainnya ke kota Jiangnan. Huo Qing sebenarnya bisa menghubunginya melalui teknik rahasia sekte tersebut. Memikirkan kembali apa yang terjadi kemarin, air mata kesedihan jatuh dari mata Siyu. Ya, mati,
Itu memang membuatnya takut, pikirkan tentang itu. Setelah seseorang meninggal, dia berubah menjadi 3 jiwa dan 7 jiwa dan memasuki reinkarnasi lagi. Mati, ini akan lebih mudah daripada hidup dalam ketakutan sekarang, bukan? Siyu berlutut di depan semua orang, otaknya bekerja dengan cepat. Pikirkan ini, dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Li Fugui dan yang lainnya. Setelah melihat sekeliling pada semua orang, Siyu hanya berbicara dan mencibir, "Bunuh aku tidak ingin hidup lama." Kata-kata itu jatuh ke tanah. Itu benar-benar mengganggu rencana Chang Qiong, Ibu Pertiwi, dan lainnya. Mereka memandang Siyu, ada ekspresi luar biasa di wajah mereka. Hanya Li Fugui yang merasa kasihan setelah mengetahui pikiran Siyu. Saya awalnya berencana melakukan adegan dengan Chang Qiong dan lainnya. Namun sekarang, sepertinya hal tersebut tidak perlu sama sekali. Siyu, kamu bangun dulu. Ali Fugui berbicara dengan tenang. Siyu tidak bangun. Sebaliknya, dia terus berlutut di tempat, dengan kepala menunduk, dan air mata terus menetes dari matanya seperti manik-manik pecah. Memikirkan semua pengalamanku sebelumnya, dia berkata pada dirinya sendiri, "Saya tahu, sayalah yang pantas mati. Saya telah tinggal di Sanxingmen sejak saya masih kecil. Ya, sebagai seorang pejuang kuno, Sanxingmen mungkin merupakan surga bagi banyak pejuang biasa. Tetapi di sana juga beberapa orang tahu bahwa di balik apa yang disebut sekte, ada semua wajah jelek. Saya akhirnya tumbuh dewasa, dan saya pikir saya bisa membuat keputusan sendiri. Bahkan jika saya tidak bisa meninggalkan sekte Sanxing, saya bisa menghindari banyak hal. Tetapi Tuhan buta dan menjadikan saya murid Huo Qing. Siyu sudah menangis. Hua Duo, Dimu dan Yu Zhen, yang juga seorang wanita, tidak tahan setelah melihat penampilan si Yue. Ketiga gadis itu saling berpandangan. Hua Duo secara pribadi berdiri dan melangkah maju untuk mencoba menarik Siyu dari tanah. Namun, tubuh Siyu terasa seperti seseorang telah memakukannya ke tanah dengan paku besi. Bunga-bunga itu ditarik lagi dan lagi, Siyu tetap tidak bergerak. Lihat situasi ini. Li Fugui menatap Hua Duo. Hua Duo tidak punya pilihan selain menghela nafas dan kembali ke tempat duduknya untuk duduk. Siyu sedikit tenang. Kemudian dia berkata, "Setelah itu, saya bertemu dengan Anda. Ketika saya mengetahui bahwa Guru Li Gu baik hati dan bersedia menerima anak-anak sekte dari seluruh dunia, saya merasa akhirnya bertemu dengan orang yang baik. Tapi mereka tidak punya niat untuk melepaskan sama sekali. Lewati aku, mereka memintaku untuk datang ke lembah Guru Li hanya agar aku bisa memantau setiap gerakan lembah Guru Li secara bertahap menjadi bersemangat." Dia tiba-tiba memeluk tubuhnya dengan erat, gemetaran. Dia bertanya kepada Li Fugui dengan histeris, "Mengapa? Mengapa ini terjadi? Mengapa Tuhan begitu tidak adil terhadap saya? Apakah ini berarti saya harus membantu para tiran melakukan kejahatan? Dan haruskah saya diperlakukan seperti binatang buas dengan kelompok Sanxingmen?" Binatang, Li kekayaan dan kehormatan datang melalui latihan. Melihat semua ketakutan dan kemarahan terhadap Sanxingmen di hati Siyu, dia tahu, rasa sakit seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam semalam. Untuk membuat Siyu perlahan-lahan menjadi tenang, Li Fugui berdiri sendiri kali ini. Dia perlahan mendatangi Siyu, mengedarkan energinya, mengulurkan tangannya, dan dengan lembut meletakkan telapak tangannya di kepala Siyu. 3 jari, setelah menemukan 3 titik akupuntur di kepala Siyu, Li Fugui menuangkan vitalitas ke dalam tubuh Siyu sedikit demi sedikit. Mata Siyu menjadi bingung. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Li Fugui dengan ekspresi bingung. Hanya beberapa detik kemudian, Siyu menutup matanya dan tertidur.
Li Fugui melepaskan tangannya dan berbisik kepada Hua Duo, "Duo, kamu dan Yuzhen membawa Siyu ke tempat tidur. Buka pakaianmu dan lihat bagaimana lukanya." Meskipun dia belum pernah menyaksikan Huo Qing menyiksa Siyu, tapi melalui raungan marah Siyu barusan, dia mungkin bisa memikirkan apa yang terjadi pada Siyu. Bergandengan tangan dengan Yuzhen untuk mengirim Siyu ke tempat tidur. Tunggu sampai baju Siyu dilepas. Hua Duo tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi dan mengutuk. Kelompok hewan ini masih anak-anak yang baru berusia 18 tahun. Bagaimana mereka bisa? Chang Qiong melihat ke samping. Sama saja, bahkan dia, pemimpin sekte Tiangang, mau tidak mau menghirup udara dingin. Li Fugui awalnya berencana meminta Hua Duo dan Yuzhen membantu Siyu mengoleskan obat dan membalutnya. Tetapi ketika dia melihat bekas luka di tubuh Siyu, dia tahu bahwa cedera seperti ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh Hua Duo dan Yuzhen. Datanglah ke samping tempat tidur. Li Fugui tidak berkata apa-apa. Dia mengeluarkan jarum perak dari tubuhnya terlebih dahulu, menyebarkannya, lalu berkata pada Hua Duo dan Yuzhen, "Saya akan mengobati luka dalam terlebih dahulu. Setelah luka dalam sembuh, Anda dapat mengobati luka luar secara perlahan," kata Hua Duo, dengan air mata berlinang. Dia berbisik, tapi air mata di bawahnya. Li Fugui menghela nafas sedikit dan berkata, "Keluarlah dan cari cara untuk menemukan jarum dan benang untuk operasi." Dalam hal ini, tidak ada yang memikirkan hal-hal berantakan lainnya. Mereka hanya punya satu pemikiran saat ini, itu agar Siyu menjadi lebih baik secepatnya. Kemudian, bekerja keras untuk menghancurkan sekte Sanxing secepat mungkin. Setelah setengah jam perawatan, Hua Duo mengembalikan Siyu ke pakaian baru yang dibawa dari luar. Li Fugui mencabut jarum perak itu, merangsang meridian dengan vitalitas, ketika Siyu membuka matanya lagi. Li Fugui berkata terus terang dengan senyuman di wajahnya, "Bagaimana? Apakah kamu merasa lebih baik sekarang?" Dia hanya ingat bahwa Li Fugui menyentuh kepalanya. Tetapi dia tidak dapat lagi mengingat apa yang terjadi setelah itu. Pada saat ini, menghadapi pertanyaan Li Fugui, Siyu mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri. Lambat laun, dia juga mengingat lebih banyak hal. Kenapa kamu menyelamatkanku?" Siyu bertanya pada Li Fugui dengan suara rendah dengan air mata berlinang. Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Aku tidak hanya ingin menyelamatkanmu. Aku juga ingin memberimu kebebasan. Di saat yang sama, aku juga bisa membantumu membalas dendam." Siyu tertegun sejenak ketika mendengar ini. Tubuh bebas, pembalasan dendam, apakah ini yang bisa dimiliki oleh murid sekte biasa seperti dia? Bersambung.